Sirin, Siniar Intelek. Halo semuanya, kembali lagi ke Siniar Intelek. Balik lagi nih ke aku, Kayla. Dan aku Bima. Kita dari Departemen Aksi dan Propaganda MUI 2023. Kali ini kita mau ngapain nih? Nah, baik, dari kesempatan kali ini dalam episode Siniar Intelek, kita akan membahas mengenai yang ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat, yakni RUU Perampasan Aset sebagai langkah strategis menuju Indonesia bebas korupsi atau sebuah harapan saja. Baik, di sini kita menghadirkan siapa nih, Kak? Waduh, mungkin bisa diperkenalkan. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nita. Aku dari Fakultas Hukum UI angkatan 2021 dan saat ini aku menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BMFAUI 2023. Salam kenal. Salam kenal juga, Kak. Oke, jadi terkait dengan pembahasan kita kali ini, sebetulnya pembahasan ini sudah muncul, sudah lama, Kak, bukan pembahasan yang baru lagi. Jadi mungkin akan dijelaskan oleh Kak Nita terkait dengan apa sih yang kita ketahui tentang RUU Perampasan Aset itu, dan juga bagaimana polemiknya hingga sekarang ketika itu menjadi sebuah pembahasan yang masih hangat di masyarakat. Dari 2008 sampai sekarang ya, Kak? Oh iya, 2008 ya. Jadi gimana, Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau secara normatif dari undang-undangnya sendiri, di pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset itu sendiri udah jelasin sebenarnya definisi dari perampasan aset. Mungkin secara intremnya itu sendiri, di mana itu suatu tindakan negara untuk mengambil alih aset-aset negara melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah didasarkan dengan adanya bukti-bukti yang lebih kuat bahwa memang aset tersebut itu sudah diduga berasal dari tindak pidana yang sudah dilakukan atau memang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi emang belum dilakukan tindak pidana, tapi emang ada aset-aset nih di belakangnya itu. Jadi kalau misalnya mau diringkasin kali ya, secara intinya emang perampasan aset ini tuh suatu upaya paksa gitu, dan ini tuh dilakukan oleh negara. Tujuannya untuk apa? Memang untuk mengambil alih penguasaan dan atau juga kepemilikan aset tindak pidana yang didasari oleh suatu putusan pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap gitu. Jadi memang ini didasari dengan penghukuman terhadap pelakunya, bukan didasari dengan penghukuman terhadap pelakunya. Dia memang lebih memfokuskan pada aset-aset yang sudah dihasilkan itu gitu. Oke, jadi substansi dari RUU Perampasan Aset ini memang sudah dicita-citakan oleh masyarakat sendiri ya? Betul. Untuk menegakkan keadilan yang lebih tegak. Nah, kiranya untuk RUU Perampasan Aset ini kan kalau dari data sejak 2008 nih udah diusulkan oleh PPATK. Namun hingga saat ini 2023 bahkan itu masih belum saja disahkan. Nah, kiranya dari pandangan Kak Anita nih sebagai kita mahasiswa, bagaimana menanggapi perjalanan RUU Perampasan Aset ini sehingga dia itu dari 2008 udah mengalami, kalau tidak salah sudah mengalami 6 kali di sidang paripurna DPR RI, tapi masih belum juga disahkan hingga saat ini. Jadi pandangan kakak itu gimana? Oke, benar. Sebenarnya emang RUU awalnya ini ya, perampasan aset ini benar udah diusulin lah ya, dicanangkan dari awal dari PPATK itu sendiri gitu. Dan kenapa memang dicanangkan oleh PPATK? Karena memang dirasa bahwa peraturan Indonesia yang ada saat ini yang udah sah itu memang dirasa belum komprehensif juga mengatur terkait untuk menindak-tindak aset-aset tersebut. Dan ini juga sebenarnya ada sesuai dengan konvensi internasional, ada yang namanya itu UNCAC, itu United Nations Convention Against Corruption. Itu memang biasanya jadi patokan buat negara-negara di dalamnya untuk gimana caranya menyusun regulasi yang didasari dengan ketentuan internasional itu. Karena memang mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip yang komprehensif mulai dari awal penyidikan sampai nanti di akhirnya gitu. Dan memang dari awal, dari 2008 ya memang udah diinin sama PPATK. Terus akhirnya pada dilanjutkan lagi juga sebenarnya dari 2010 sudah mulai dimasukin juga ke Prolegnas juga. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2010 sampai 2014 itu juga memang udah masuk prolegnas lagi gitu, tapi memang belum dimasukkan dalam prioritas RUU-nya. Kemudian dilanjutkan lagi di periode selanjutnya, dan di periode selanjutnya ini juga sama, masih masuk di prolegnas juga gitu, tapi memang sempat ada fase di mana mengalami penolakan untuk dijadikan prioritas gitu. Akhirnya 2020 sekarang ini ya sudah masuk prolegnas lagi dan sudah mau diagendakan untuk masuk agenda prioritas gitu. Jadi memang perjalanannya panjang, dan kalau ditanya kira-kira kenapa ya kok cuma masuk doang gitu tapi kok nggak disah-sahin gitu, padahal udah masuk prolegnas. Sebenarnya karena memang ini kan tujuannya untuk menyita aset gitu ya, mostly aset-aset yang dilakukan dipunya oleh para pejabat negara gitu kan. Dan mungkin
kalau mau lihat dari sisi politisnya ya, mungkin berkaitan juga sebenarnya sama ya kalau kita tahu sendiri yang bikin undang-undang DPR, mungkin dia juga punya banyak aset-aset gitu. Kalau mau di ngandelin LKHPN doang juga kayaknya banyak deh aset-aset yang sebenarnya nggak dilaporin gitu ke sana kan. Dan mungkin takut nih dengan hadirnya RUU perampasan aset justru malah membuka lubang dan membuka jalan bagi mereka si para anggota DPR ini malah jadi kena sendiri gitu. Jadi buat undang-undang buat nindak diri dia sendiri karena aset-asetnya banyak yang diumpetin gitu kan. Nah jadi mungkin akhirnya ketahan-tahan atau gimana, saya juga nggak tahu sih gimana situasi politisnya di sana. Cuma mungkin itu dari pandangan orang-orang sih ngeliatnya mostly karena ini udah lama banget dan iya karena memang sasarannya juga banyakan pejabat negara gitu dan ini kan nggak berfokus pada aset yang udah dilakuin tindak pidana. Mungkin banyak orang-orang pejabat yang sebenarnya nggak ngelakuin tindak pidana apa-apa gitu ya. Tapi mungkin banyak aset-aset yang diperoleh dari sebelum dia ngelakuin tindak pidana itu gitu. Aset-aset ilegal yang itu merugikan negara sebenarnya dan mungkin itulah yang bikin si DPR ini belum berani untuk menggolkan si RUU perampasan aset ini sendiri gitu sih kalau dari pandangan pribadi ya. Juga itu disayangkan banget sih soalnya kalau kita lihat juga di tahun-tahun tuh kerugian negara akibat korupsi itu sebenarnya banyak banget. Misalnya kayak dari 2018 itu kerugiannya tuh dari 9,3 triliun sampai ke 2021 setelah itu ada 62,9 triliun. Itu kan banyak banget ya, tapi makanya mungkin itu yang jadi pertanyaan bagi kita dan masyarakat juga sih kenapa DPR atau yang lainnya itu masih belum mengesahkan RUU perampasan aset. Betul, berbicara terkait itu juga, saya teringat ketika akhir-akhir ini santer terdengar atau viral bahwasanya Kementerian Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD ketika ada pengusutan kasus 349 triliun itu waktu di DPR kan sempat ada tuh perbincangan antara Bapak Mahfud dengan Pak Bambang Pacul dan beliau menjawab bahwasanya untuk urusan pengesahan dan sebagainya itu menuruti arahan ketua umum partai politik. Nah, padahal yang mewakili rakyat adalah mereka-mereka yang berdiri di sana, bukan dari ketua partai itu. Ya, jadi bagaimana Mbak Nita menanggapi hal ini? Padahal ini urusan yang sangat penting dan juga masyarakat sudah mencita-citakan akan hadirnya RUU perampasan aset. Benar. Nah itu dia lagi kalau misalnya mau ngandelin ketua partai kayaknya ya jadinya ngikut arahan politik aja gitu, bukan ngikut buat rakyat ya. Benar tadi emang korupsi itu kan memang masih terus merajalela sampai sekarang. Kenapa sih korupsi itu masih terus ada ya sebenarnya karena korupsi itu ya extraordinary crime. Di dalam pidana tuh ada extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kenapa ya disebut kejahatan luar biasa? Karena ya dia tuh bisa dilakukan dengan tidak kasat mata. Dia random target, random victim gitu. Jadi targetnya tuh random, sebenarnya lo mau korupsi tuh random sebenarnya kan, bisa kemana aja. Korbannya juga random, nggak ada tuh korban secara nyata tuh yang mana sih yang kena korupsi kan nggak ada. Sebenarnya ya kayak yang rugi negara juga gitu kan. Dan pelakunya juga ini tuh melakukan kejahatan korupsi ini secara terorganisir gitu, dia organized crime, jadi dia memang nggak sekedar lu nyuri doang gitu loh, tapi dia terstruktur kejahatan korupsi ini dan ini yang makanya bikin korupsi tuh lama dan susah untuk ditindakan. Setelah penindakan pun ternyata tidak maksimal, tidak memberikan efek jera gitu dan makanya sebenarnya perlu si RUU perampasan aset ini sendiri. Dan kalau misalnya kayak tadi si Bambang Pacul merasa memang mengikuti arahan ketua partai saja, ya ini akan makin lama lagi prosesnya gitu kan, karena memang kalau mau ngikutin arahan partai berarti memang ngikutin alur main politik aja sebenarnya kan, bukan mau memberantas dari aset-asetnya sendiri, karena bisa jadi memang justru mereka melakukan kejahatan korupsinya itu terorganisir di partai politiknya sendiri gitu. Jadi mereka mungkin aja nih karena makin lama nggak disah-sahin juga ya karena sedang ada permainan juga di dalamnya gitu. Nah, berbicara tentang proses itu tadi, jadi ketika terjadinya tindak pidana korupsi dan itu dia diajukan kepada pengadilan, kan memang untuk pembuktiannya itu lama juga. Nah, dalam proses pembuktian dan peradilan yang sah, itu kan ada semacam intrik. Nah, kesempatan bagi para pelaku ini untuk kiranya ya semacam katakanlah mengalihkan asetnya ke luar negeri atau sebagaimana, agar setidaknya dia itu ketika memang sudah ketahuan korupsi tidaklah terlalu merugi. Masalahnya seperti itu. Benar. Nah, kalau dijelaskan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini, kiranya dari pandangan Mbak Nita sendiri gimana dalam menyikapi bahwasannya ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oke. Iya, sebenarnya benar ya tadi ya. Mungkin ini kaitannya sama due process of law itu sendiri ya. Dimana dari si RUU perampasan aset ini sendiri dan dari sebelumnya mungkin akarnya dari korupsi ya. Makanya korupsi juga udah diatur di UU Tipikor gitu kan.
Cuma mungkin buat fokus ke asetnya itu makanya perlu ada sih perampasan aset sendiri gitu supaya memang kerugian negaranya itu bisa dibalikin lagi kan. Intinya kan sebenarnya seperti itu dan memang mungkin kalau dilihat beberapa kayak kendala-kendala dalam selama ini ya melaksanakan perampasan aset yang berkaitan dengan due process of law itu memang ada dua hal yang mendasar. Sebenarnya memang karena kurangnya politik hukum itu sendiri dan juga dari eksistensi aset yang berada di luar negeri yang tadi disebutin gitu kan. Nah untuk masalah politik hukum ini sendiri ya gimana sebenarnya mengakar dari struktural juga, dari gimana regulasi yang mengaturnya itu sudah mampu mengatur atau enggak, terus juga dari APH-nya itu sendiri, apakah mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana pas eksekusinya gitu, jangan sampai ada penyimpangan dilakukan oleh APH, itu kan bagian dari proses of law juga kan, sampai nanti udah menyita segala asetnya gitu. Dan APH di sini tuh nggak cuma sekedar polisi gitu ya, bisa banyak kan, bisa jaksa gitu-gitu juga. Dan terkait yang internasional itu sendiri, aset-aset internasional, nah itu yang memang selama ini mungkin sulit ya memang dibuktikan karena bahwa banyak yang dibawa ke luar negeri, dan maka dari itu sebenarnya penting nih di perampasan aset ini juga melakukan adalah ya pengaturan gimana caranya kerjasama dengan internasional, pihak internasional khususnya terkhusus dengan aset-aset yang ada di luar negeri gitu kan, karena kerjasama ini juga nggak cuma meliputi, mungkin nggak cuma sekedar data atau apa ya, tapi gimana caranya tetap merampas aset meskipun itu ada di luar negeri gitu loh, nggak di dalam Indonesia, gimana caranya tetap aset itu bisa tetap diatur lah, gimana biar Indonesia ini nggak rugi karena asetnya dibawa dulu ke negeri gitu loh. Jadi luar negerinya juga punya penindakan juga, dan itu mungkin bisa diatur juga gimana nanti melalui perjanjian-perjanjian kerjasama internasionalnya, dan khususnya sebenarnya internal di Indonesia dulu sih yang tadi politik hukumnya itu gimana regulasi dasarnya mengatur, terus APH-nya juga gimana cara dia mengerjakan dan mengimplementasikan regulasi itu. Sebenarnya itu sih. Oke, jadi kalau misal kita telusur lebih dalam lagi, sebenarnya untuk kehadiran dari RUU perampasan aset ini harus segera disahkan sebagai undang-undang ya. Betul. Karena memang akhir-akhir ini kita marak kasus korupsi yang terjadi, apalagi yang melibatkan oleh pemerintahan seperti yang terjadi beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu yang terjadi dalam kementerian. Bahkan untuk sekelas KPK saja, Ketua KPK Pak Firly Bahuri itu ya itu terjerat juga. Ini kan semacam apa ya, paradoksal. Tuh. Jadi sebagaimana para penegak hukum dan mereka yang seharusnya memberantas korupsi malah terlibat dalam urusan-urusan yang seperti itu. Nah, kiranya apakah dengan hadirnya RUU ini tidak memandang bulu pada siapapun yang melaksanakan korupsi, bahkan dari unsur pemerintahan itu sendiri? Nah, sebenarnya ini juga jadi dilematisnya juga sih, karena justru RUU perampasan aset ini bisa juga jadi rentan buat alatnya pemerintah untuk menjatuhkan lawannya itu sendiri ataupun ya musuh-musuh politiknya itu sendiri lah gitu, karena memang tujuannya kan bahasa gampangnya mungkin memiskinkan dari orang gitu ya, aset-asetnya dirampas dan sebagainya, bahkan belum melakukan tindak pidana pun udah bisa dirampas aset-asetnya gitu kan, kalau memang asetnya ini masih diduga melakukan tindak pidana gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan kasus yang belakangan ini dan KPK yang tidak dipercaya, dan ini sebenarnya memang menjadi PR bersama sih. Gak cuma KPK, mungkin dari segi kejaksaan, segi kepolisian, itu menjadi permasalahan terbaru juga bagi kita ya. Karena memang APH kita sampai detik ini pun dari segi implementasi pelaksanaan penindakannya itu masih kurang sekali gitu. Dari segi wawasan, dari segi ya mereka mau memahami lah bagaimana peraturan itu ada dan gimana implementasi itu masih kurang banget. Itu masih banyak justru malah mereka yang melakukan pelanggaran itu sendiri gitu loh. Mereka menindak orang tapi mereka melakukan pelanggaran gitu kan. Dan pengawas-pengawas yang ada nih, lembaga-lembaga pengawas yang ada mungkin bisa dari Kompolnas gitu yang mengawasi polisi, itu juga malah main juga di belakang kan. Jadi bukannya saling mau mengawasi, malah ya udah saling melakukan pelanggaran juga. Begitupun dengan KPK yang harusnya juga mencari kasus-kasus korupsi, menindak dan sebagainya, malah jadi pelakunya juga itu sendiri kan. Dan ini memang nggak bisa jadi jaminan sebenarnya. Intinya tuh lembaga-lembaga di kita nggak bisa jadi jaminan, dan memang harusnya ada peraturan gitu loh yang jadi base-nya mereka gitu loh. Jadi sewaktu-waktu mungkin pejabat-pejabat publik gitu, pejabat-pejabat di lembaga yang harusnya mengawasi itu, harusnya menindak, kalau misalnya ada regulasi yang komprehensif dan jelas dan tidak bermasalah ya,
harusnya memang ini jadi bagus gitu loh. RUU perampasan aset ini bagus gitu loh. Karena ini nggak cuma sekedar pejabat-pejabat yang udah di atas, mungkin PNS-PNS yang di bawah, ASN-ASN ini juga banyak sebenarnya yang bermasalah gitu kan terkait asetnya mereka sendiri gitu. Kayak misalnya waktu kemarin kasusnya si bapaknya si Mario Dandi itu tuh, Nasir Alun tuh. Itu juga bisa kan sebenarnya akhirnya kan dirampas juga kan asetnya. Itu berkaitan dengan ini. Nah, makanya sebenarnya balik lagi, kalau misalnya kita sudah punya due process of law yang benar, khususnya balik lagi ke dasarnya banget nih soal regulasi, itu mungkin bagus gitu. Tapi yang kita nggak bisa kontrol adalah kalau kita udah punya regulasi yang bagus, setelah diimplementasikannya apakah sesuai atau tidak, itu kan permasalahan di Indonesia saat ini ya, APH-APH-nya gitu. Dan mungkin kalau mau dilihat lagi, sebenarnya juga ada beberapa permasalahan mungkin di pasal-pasal ini yang terkait dengan kewenangan dari APH itu sendiri, itu sih. Menarik banget tuh. Ketika masyarakat memang mendesak dan mencita-citakan bahwasanya RUU ini agar disegerakan menjadi RUU. Namun ketika yang telah disebutkan oleh Mbak Nita bahwasanya kita harus melihat dari dua sisi. Bahwasanya memang tidak semuanya itu dapat berjalan dengan sebagaimana yang seharusnya. Nah, mungkin RUU perampasan aset ini bisa menjadi alat sebagai perpolitikan bagi penguasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Nah, mau nanya dikit sih itu soal itu Mbak. Mungkin ini karena background, aku nggak ada background hukum atau apa ya, mungkin sebagai pandangan orang awam aja. Kayak kalau misalnya tadi tuh si RUU perampasan aset ini bisa dijadiin alat politik buat menjatuhkan lawannya yang mungkin emang korupsi atau apa. Tapi bukannya kalau dia emang si lawannya ini korupsi terus ditangkap abis itu dimiskinkan, itu bukannya sah-sah aja? Karena kan dia korupsi juga gitu Mas. Iya benar. Tapi jangan sampai, itu sepakat, bagus justru ya bisa jadi kita makin nge-track banyak nih ternyata nih pejabat-pejabat, wah ternyata yang udah menyalahgunakan aset-aset negara gitu kan. Cuma yang ditakutkan dia cuma sekedar menjatuhkan lawannya dan dia menutup-nutup diri gitu, atau bahkan menjadikan lawannya sebagai tumbal. Itu bisa banget, rentan banget terjadi. Dia menumbalkan lawannya terus dipakein si perampasan aset ini, kena lah lawannya, tapi mungkin jadinya dia yang aman gitu. Atau justru dia malah memang sengaja mengamankan dia dan kroni-kroninya dengan cara ya udah menjatuhkan yang lain-lain gitu. Sebenarnya itu sih yang lebih ditakutkan, karena memang lagi-lagi perampasan aset ini mungkin kenapa masih belum disahkan juga, terlalu kuat permainan politik di dalamnya gitu kan, baik selama penyusunan maupun nanti pas implementasinya gitu. Itu yang sangat ditakutkan sampai detik ini. Oke. Jadi dengan berbicara seperti itu, setidaknya kita secara tidak langsung menyebutkan bahwasanya kondisi sekarang atau status quo yang saat ini masih belum cukup mungkin tepat untuk RUU perampasan aset ini untuk segera disahkan. Betul. Nah, pertanyaannya kapan untuk RUU perampasan aset ini setidaknya untuk bisa segera disahkan menjadi UU perampasan aset? Sekiranya dalam kondisi yang seperti apa, ataukah ada prasyarat-prasyarat tertentu nih ketika rancangan undang-undang ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya, Kak? Kapan ya tanya berarti? Iya, kapan? Kalau kapan harus secepatnya sih ya. Harusnya dari tahun ini udah masuk prolegnas mulu tapi nggak pernah jadi agenda prioritas. Baru-baru kan juga nih di agenda prioritasin. Sebenarnya harapannya mungkin tahun depan kali ya. Apalagi kalau tahun ini kan udah mau berakhir gitu ya. Maksimal ya udah mau reses ya, udah nggak bisa gimana-gimana lagi. Jadi tahun depan lah, apalagi udah kita mau ada pemimpin-pemimpin baru, presiden dan wakil presiden baru. Harapannya sih memang ini bisa segera disahkan bahkan tahun depannya. Nggak cuma dibahas-bahas lagi aja, tapi sahin gitu. Dan pertimbangin lagi mungkin beberapa hal-hal yang masih menjadi PR bagi RUU perampasan aset ini sendiri. Mungkin dari segi abuse of power ya, sebenarnya yang jadi dasar permasalahan juga ini di abuse of power itu sendiri sih. Makanya mungkin kenapa dari tadi aku terus membahas ini ada sistem politik dan sebagainya, karena memang di RUU perampasan aset ini memang mengakarnya adanya abuse of power, dan itu pasal-pasalnya tuh mengatur sendiri gitu loh. Kayak misalnya ada di pasal 50 itu tuh memang dia mengatur ya terkait dengan kewenangan bagaimana si seorang jaksa agung itu dalam menindak si perampasan aset itu sendiri gitu. Jadi memang pasal 51 ayat 2 itu juga disebutkan bahwa pengelolaan aset ini kan meliputi penyimpanan aset tindak pidana, pengamanan, pemeliharaan, pemindah tanganan, penggunaan dan pemanfaatan hingga pengembalian aset tindak pidana, dan itu semua dilakukan oleh jaksa agung gitu kan. Dan jadi memang seorang jaksa itu bisa melakukan hal itu, dan itu kewenangannya terlalu besar, dimana lo bisa menyimpan aset, lo mengelola aset, itu tuh terlalu besar gitu kan.
Makanya dengan adanya kalau kedepannya mungkin nanti mau dibahas lagi dan akan disahkan, mungkin bisa diatur lagi bagaimana pembagian dari menangani aset-aset ini dan pihak-pihak mana saja yang berwenang. Tapi jangan sampai terlalu banyak pihak juga yang terlibat, karena takutnya asetnya kemana-mana dan jadi makin PR juga. Sebenarnya mungkin lebih diperjelas aja tugas dari suatu lembaga, lembaga mana yang memang seharusnya untuk mengelola aset ini, terus siapa yang menyimpannya, apakah lembaga ini juga atau enggak. Mungkin dibagi lagi kewenangan tiap lembaganya. Mungkin itu sih yang jadi PR, supaya takutnya kalau suatu kelembagaan yang terlalu punya power terlalu besar dalam pengelolaan aset ini, itu juga akan jadi berbahaya gitu loh. Bisa jadi malah disalahgunakan juga oleh lembaga itu sendiri hasil gitu. Dan negara malah semakin mengalami kerugian gitu. Tujuannya kita mengurangi kerugian malah jadi nambah gitu kan. Ya mungkin itu jadi PR buat bareng-bareng, dan ya harapannya tahun depan lah ya udah harusnya disahin gitu sih. Amin gitu. Baik, mungkin bisa saya tarik kalau misal untuk kapan waktunya adalah ketika para penegak hukum ini bersifat adil, transparan, dan juga independen. Nah, dan juga ketika kondisi perpolitikan itu bukan hanya memihak pada golongan tertentu, tapi golongan yang banyak. Nah, ketika benar-benar itu terjadi, maka undang-undang perampasan RUU perampasan aset ini sudah bisa disahkan. Betul. Terkait dengan hal ini mungkin menjadi sebuah masalah ketika kita mencita-citakan yang seperti itu, tapi kita kilas balik ke belakang tidak pernah terjadi yang sedemikian rupa. Bahwasanya kasus-kasus yang kemarin ketika independensi seorang hakim diragukan dan sebagaimana itu kiranya malah memperkeruh suasana nggak sih Kak, ketika ya kita udah cenderung ragu nih kepada pihak para penegak hukum. Nah, ketika hal itu terjadi, maka rasa-rasanya boleh saya katakan dong kalau misal sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Nah, kiranya apakah benar demikian atau bagaimana? Apakah kita harus tetap optimis meskipun keadaan yang ada ya seperti itu? Oke. Ya benar sih. Kayak itu menjadi dilema juga karena kita masih kurang percaya dengan APH kita sendiri gitu. APH kita masih melakukan berbagai penyimpangan gitu ya, nggak cuma dalam kasus-kasus menindak kayak gini aja, sehari-hari kita kalau aksi kalau apa juga sering lah ya kelihatan gitu kan. Dan itu sebenarnya yang mau ditinjau lagi sih dalam regulasi yang tadi udah disebutin beberapa kekurangannya, sebenarnya mungkin masih banyak lagi. Dan kalau mau ditinjau juga sebenarnya UU Tipikor kita yang udah sah, yang udah ada sekarang pun juga sebenarnya masih beberapa hal masih kemis dan mungkin ada beberapa yang harusnya diperlengkapi lagi sesuai dengan prinsip konvensi internasional tadi yang UNCAC itu. Dan harapannya memang RUU perampasan aset ini sekarang kan masih RUU ya, masih mungkin bisa ada perubahan dan sebagainya. Harusnya memang mengatur lagi dengan apa yang sudah diatur di UNCAC itu, karena itu udah jadi patokan buat negara-negara di seluruh dunia dalam menindak kasus-kasus korupsi, perampasan aset dan sebagainya gitu kan. Dan memang itu diatur, harusnya setiap negara tuh punya juga undang-undang terkait perampasan aset gitu. Kita kan selama ini adanya tentang korupsi, Tipikor udah ada kan, terus mungkin TPPU ya, pencucian uang gitu kan. Dan memang yang perampasan aset ini belum ada gitu, dan sebenarnya memang penting untuk ada gitu. Cuma memang lagi-lagi isi dari RUU perampasan aset ini yang mungkin masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, tapi diharapkannya gak cuma sekedar pembahasan aja gitu kan. Memang ada bentuk konkretnya, pembahasan melibatkan publik juga, melibatkan lembaga-lembaga terkait, mungkin NGO juga. Sebenarnya Indonesia banyak nih lembaga NGO yang terkait dengan korupsi gitu kan, kayak misalnya ICW gitu kan banyak sebenarnya. Dan itu harusnya dilibatkan juga, dan dari masyarakat sendiri sebenarnya, karena justru masyarakat yang nggak percaya kan sama APH dan sebagainya. Nah itu jadi memang perlulah adanya penyusunan dari RUU perampasan aset ini yang lebih komprehensif lagi. Mungkin nanti juga pas tindak lanjutnya APH kita ini juga bisa diedukasikan lebih lanjut lagi gitu, supaya ketika mereka mengimplementasikan dari undang-undang ini dalam menanggapi suatu tindak pidananya, mereka sudah mengetahui gitu apa yang harus dilakukan dan batasan-batasan penyelewengannya tuh seperti apa, yang itu yang harus mereka juga udah tahu gitu. Jadi emang harus lihat dari banyak sisi sih. Dari penyusunannya harus melibatkan publik, partisipasi publik yang masif juga, dan nanti penerapannya kita juga sebagai publik tetap harus mengawasi juga gitu. Jangan sampai itu malah ada penyelewengan lagi gitu. Oke. Cuma gue mau nanya dikit sih Kak, kalau misalnya kita lihat dari secara pasal-pasal yang di RUU perampasan aset gitu, kalau menurut lo tuh ada nggak sih pasal-pasal yang masih janggal gitu, atau kayak menurut lo masih ada celah? Ya, sebenarnya balik lagi ke pasal yang tadi sih, yang dari pasal 50 itu ya, memang
kalau pengelolaan aset itu dilaksanakan oleh Jaksa Agung gitu berdasarkan asas profesional, terus juga kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas. Dan pengelolaan aset itu yang tadi dibilang dia bisa penyimpanan asetnya, terus dia bisa juga pengamanan, pemeliharaan. Nah, ini tuh batasan-batasan terlalu luas. Menurut beberapa pihak ini masih terlalu luas gitu kan. Bagaimana proses untuk pemindah tanganannya juga, penyimpanan itu gimana yang dilakukan sama Jaksa Agung itu untuk satu lembaga terlalu luas gitu. Dan akhirnya ini timbul permasalahan adanya kemungkinan abuse of power dari pihak lembaga kejaksaan ini sendiri gitu, karena terlalu besarnya kewenangan yang dia punya, dia bisa mengelola, dia bisa menyimpan, dia bisa memindah tangan, bahkan dia bisa memindah tangan kan loh aset itu. Jadi di pasal penjelasannya kan tadi pasal 50 kan. Lebih lanjut lagi dijelasin di bawahnya 51 ayat 2. Itu bisa memindah tanganan juga. Penggunaannya itu ada di tangan Jaksa Agung itu sendiri, dan itu sangat rentan bahwa aset-aset ini ya kita tahu ya Jaksa Agung ada pimpinan tertinggi di kejaksaan gitu kan. Sangat rentan justru dia yang melakukan itu lagi, melakukan penyelewengan dari penggunaan aset-aset itu sendiri. Dan makanya sejati ini pasal yang lumayan krusial sebenarnya. Mungkin banyak pasal-pasal lainnya yang belum sesuai dengan bagaimana prinsip penyitaan yang sudah banyak dilakukan banyak negara juga yang sesuai dengan prinsip UNCAC itu. Cuma mungkin yang mau di-highlight di Indonesia ya secara praktikalnya mungkin ya itu yang tadi sih sebenarnya pasal 50 itu. Karena lagi-lagi kalau misalnya kewenangan diberikan terlalu luas pada suatu lembaga, itu rentan yang namanya terjadi penyelewengan kewenangan gitu. Dengan power yang tinggi, akhirnya dia bisa memanfaatkan kekuasaan yang dia punya itu gitu. Khususnya dalam pengelolaan aset ini kita nggak tahu, mungkin nanti ke depannya kalau emang ada pembahasan lagi bisa diperjelas lagi aja maksudnya ini apa pengelolaan ini. Mungkin sudah dijelasin pengelolaan itu apa, tapi mungkin pemindah tangannya seperti apa, apakah ada batasan-batasannya, dari penggunaan asetnya juga ada batasannya, atau mungkin nanti ada lembaga yang mengawasi juga, atau lembaga yang mungkin yang ikut membantu dari Kejaksaan Agungnya atau gimana, itu perlu ntar dirumuskan lebih lanjut sih, karena itu krusial banget justru pasal itu gitu. Oh, jadi terkait dengan mekanisme yang terjadi di lapangan seperti apa yang seharusnya. Betul sih, jadi saya teringat sebuah perkataan dari Lord Acton, jadi kan power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolute. Baik, menarik banget apa yang dijelasin Kak Anita tadi. Cuman kita kan sebagai masyarakat awam kan tidak tahu mengenai apa sebutan-sebutan khusus. Bahkan UNCAC itu apa dan juga keterkaitannya dengan RUU Perampasan Aset. Nah, mungkin boleh Kak Anita jelaskan sebagai pencerahan bagi para audiens yang ada di sini. Oke, ya sebenarnya UNCAC ini kan memang konvensi internasional aja ya. Jadi emang nggak ada kewajiban yang harus banget gitu loh dipatuhi oleh semua negara gitu kan. Kalau nggak ntar dapet ancaman apa kan nggak ada gitu kan. Tapi memang dengan adanya UNCAC ini bisa jadi landasan dan juga patokan lah ya bahasannya gimana cara negara-negara itu menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang khususnya terkait dengan korupsi dan dikaitkan juga dengan perampasan aset ini sendiri gitu. Dan kalau ditanya sebenarnya apa sih yang perlu ada di UNCAC ini gitu kan, sebenarnya kalau yang perlu dia di UNCAC khususnya mau dikaitin ke RUU Perampasan Aset itu ada beberapa aspek. Mungkin kita bahas dulu yang pertama itu gimana caranya definisi spesifik yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur soal perampasan aset itu sendiri. Karena kalau tadi kayak masih terlalu normatif dan itu kan mungkin sebenarnya bisa dikait-kaitan juga sama KUHP gitu kan. Dan sebenarnya harusnya ada penjelasan yang konkret gitu lah batasan ini yang namanya perampasan aset gitu. Terus mungkin yang kedua harus juga dijelasin gimana di dalam RUU Perampasan Aset ini harus mencakup apa aja jenis-jenis tindak pidananya, terus aset yang dirampas dan juga mekanisme dari penelusuran aset itu sendiri itu. Terus mungkin yang ketiga itu harus juga diatur terkait prosedur pemblokiran, penyitaan dan juga perampasan dari asetnya ini. Kalau misalnya udah ketahuan gimana nih prosedurnya, gimana cara ngeblokir aset-aset itu sendiri, karena memang justru poin yang ini jadi penting banget gimana aparat hukum nantinya, aparat penegak hukum nantinya untuk mengeksekusi dari si RUU Perampasan Aset itu sendiri gitu. Terus yang keempat juga gimana harus diatur secara jelas dari subjek perampasan aset dengan spesifik gitu loh. Jadi apalagi ya kasus-kasus tindak pidana korupsi itu kan lumayan lama gitu prosesnya ya.
kadang karena susah menemukan pelakunya, bukti-buktinya dan sebagai saksi gitu-gitu, dan nggak jarang mungkin ada juga kasus yang berujung dengan pelakunya meninggal dunia gitu kan. Nah makanya mungkin di perampasan aset ini bisa juga diatur gitu subjeknya, gimana kalau nanti kondisinya terdakwa meninggal dunia gitu, terdakwa sakit tiba-tiba dalam keadaan yang tidak cakap hukum atau gimana gitu, itu harusnya bisa diatur juga apakah masih bisa dilakukan pemblokiran terhadap asetnya atau enggak, atau dialihkan ke pihak mana yang terkait, itu harus diatur secara jelas gitu supaya jangan sampai karena misalnya si pelaku sakit atau gimana perampasan aset dihentikan gitu kan, itu kan nggak tetap aja kerugian negara tetap ada gitu loh, nggak memberantas kerugian negara. Terus mungkin kelima juga perlu diatur tentang gimana prosedur pemeriksaan, wewenang pengadilan dan juga pelaksanaan putusan. Nah ini juga baik lagi buat mekanisme nanti APH-nya, gimana caranya mungkin dari segi di pengadilannya juga memberikan hukuman dan sebagainya. Terus gimana pemeriksaan terhadap aset-asetnya, terhadap si terdakwa ataupun tersangkanya ini gitu. Dan ini tuh harus ada lagi-lagi yang tadi karena permasalahannya adalah kita abuse of power, memang ini harusnya diatur batasan-batasan kewenangan dari si nanti mungkin APH yang akan menyelidiki ini sampai mana saja gitu loh. Dan afternya gitu loh, setelah asetnya sudah ditahan, apa gitu batasan-batasan yang mereka bisa lakukan gitu terhadap aset yang udah ditahan ini. Nah itu perlu diatur juga di undang-undang. Terus juga gimana pengelolaan aset dan prosedur pengelolaannya, ini baik lagi juga ke pasal yang tadi. Nah, pengelolaan aset dan prosedurnya ini kan tadi masih kewenangannya di satu lembaga gitu, kejaksaan. Mungkin nanti kalau misalnya ada rancangannya sudah mulai diatur lagi, bisa diatur juga batasan-batasan pengelolaannya itu seperti apa gitu kan, supaya ada jaminan nih bahwa negara yang melakukan penanganan dan pengelolaan aset ini bisa dilakukan dengan baik gitu loh, tidak adanya main di belakang ataupun sebagainya gitu. Dan jangan sampai nanti adanya penurunan nilai aset itu gitu, karena kita melihat bahwa satu pihak aja nih, yaudah kita serahin semua pengelolaan di satu pihak, tiba-tiba kita nggak tahu karena nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang apa, mungkin ada bisa jadi terjadi penurunan nilai asetnya gitu, yang kita nggak tahu karena semuanya di dia gitu kan. Terus juga mungkin penting juga sebenarnya dalam prinsip di UNCIC itu diatur juga terkait bagaimana ganti rugi dan juga perlindungan dari pihak ketiga gitu kan. Jadi memang ganti rugi kepada pihak ketiga ini bisa aja mengalami kerugian yang mungkin pihak ketiga ini tidak secara langsung ya berkaitan dengan, kan mungkin pihak utama negara nih yang mengalami kerugian. Mungkin ternyata ada pihak lain juga yang secara nggak langsung mengalami kerugian. Dan ini mungkin bisa diatur juga gimana caranya nanti pengembalian terhadap kerugian yang sudah dialami oleh pihak ketiga gitu. Dan yang terakhir juga yang ini, yang permasalahan tadi soal aset dibawa ke luar negeri. Nah itu tuh perlu sebenarnya memang ada kerjasama secara internasional, dan ini mungkin nggak bersifatnya nggak cuma sekedar laporan kali ya, tapi memang diharapkan dengan adanya perjanjian ini jadi polisi di sana ataupun aparat hukum yang ada di negara yang lain itu juga punya kewenangan mungkin untuk menyita juga kah, atau untuk sekedar menangkap atau gimana. Terus itu mungkin nanti diatur lebih lanjut, tapi setidaknya APH di sana juga punya kewenangan, jangan sampai ya udah mereka cuma sekedar memberi laporan atau gimana gitu kan. Tapi kalau bisa dalam kerjasama ini supaya kita yang nggak ada di sana itu tetap bisa gitu loh memantau aset-aset yang ada di luar negeri gitu, yang mungkin nggak bisa kita lihat secara langsung, nggak bisa kita pantau dari Indonesia itu sendiri. Nah itu tuh penting kalau misalnya ada bantuan dari luar negeri, karena mereka yang paham kondisi mereka gimana, peraturannya mungkin agak berbeda juga, dan mereka juga kalau bisa dari perjanjian itu ya bisalah menindak kalau misalnya memang ada aset yang diumpetin di negeri mereka gitu. Dan ya dari adanya prinsip-prinsip ini sebenarnya ini udah berkaitan banget kan sama RUU perampasan aset yang dicita-citakan gitu kan oleh kita. Jadi harapannya dengan prinsip yang udah ada di UNCIC ini yang mengatur harus ada ini itu memang semata-mata memang untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berkomprehensif juga gitu. Jangan sampai nanti produk hukum ini cacat gitu loh, isinya mungkin juga berisi pasal-pasal karet, jangan sampai itu yang sering banget kan terjadi. Jadi harapannya memang dengan adanya patokan yang dari UNCIC ini, kalau Indonesia bisa menerapkannya di RUU perampasan aset yang sudah kita bikin sekarang, harapannya memang nanti aset-aset yang mungkin selama ini nggak kelihatan ya udah bisa diambil dan ya udah balik lagi ke negara gitu. Wah, sangat terdengar indah. Benar-benar indah banget ketika rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa benar-benar dijalankan sesuai dengan kodratinya. Tapi ketika kita kembali ke realita, apakah kemudian meskipun RUU ini sudah menjadi UU, negara tetap rugi, tapi pada akhirnya ruginya itu tidak sebanyak ketika betul. Iya. Itu sangat memungkinkan. Mungkin negara tetap ada kerugian-kerugian gitu ya. Cuma yang diharapkan memang
memang kita nggak bisa expect pasti negara jadi kerugiannya ambil semua gitu loh, maksudnya aman gitu, nggak ada kerugian 0% gitu, kerugian itu mungkin susah juga gitu loh, karena mungkin udah banyak yang digunakan juga dialokasikan dalam berbagai hal. Tapi yang bisa kita harapkan dengan adanya perampasan aset ini, setidak-tidaknya kerugian negara itu terminimalisir gitu. Karena negara kita sudah banyak kerugian, sudah banyak utang juga, kalau bisa terus dibiarkan merugi karena olah-olah di dalamnya sendiri makin parah gitu keuangan negara gitu sih. Jadi memang harapannya memang perampasan aset ini nggak bisa yang berantas nol gitu, tapi bisalah meminimalisir kerugiannya gitu. Setidaknya menjadi secercah harapan. Iya betul, betul. Daripada nggak sama sekali. Betul. Berbicara tentang masyarakat tuh sudah gunda kan terkait dengan kasus-kasus korupsi dan para pelaku-pelakunya yang santer ada di sosial media, ada di TV dan sebagainya. Dan di sini saya ingin membahas, mungkin ini pertanyaan cukup kontroversial, tapi setidaknya ini yang kita amini sebagai suatu proses, yaitu demokrasi, HAM, dan juga due process of law. Nah, ketika terjadinya perampasan aset, apakah itu setidaknya kan tujuannya adalah memiskinkan koruptor itu sendiri. Nah, ketika itu dimiskinkan, artinya beberapa hak yang ada dalam seorang koruptor dan juga keluarga yang berhubungan dengan koruptor itu benar-benar terpengaruh. Nah, apakah dengan adanya perampasan aset tanpa adanya proses peradilan yang benar-benar sudah berlaku sebagaimana semestinya, apakah itu akan menciderai yang namanya hak asasi manusia dari keluarga dari koruptor itu tadi? Mungkin memang kontroversial. Masyarakat berharap ya udah koruptor udah korupsi, ngapain dibaik-baikin? Bener. Tapi namanya juga manusia, HAM itu tetap harus ditegakkan. Dan itu sebagai pembatas para penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Jadi bagaimana tanggapan dari Kak Vita? Oke, sebenarnya kalau misalnya terkait koruptor yang memiskinkan koruptor yang mungkin kasihan anaknya, kasihan istrinya, sering ya kita dengar itu. Kan yang salah bapaknya gitu misalnya. Kalau jadi keluarganya yang kena gitu kan. Ya mungkin sebenarnya kalau bahasa sehari-harinya ya uang hasil korupsinya kan juga dipakai gitu ya sama keluarganya kan. Cuma kalau mau lihat normatifnya mungkin ya. Pada intinya sebenarnya memiskinkan koruptor ini memang tujuannya memberikan efek jera gitu, walaupun memang based on data pun sebenarnya tetap aja ada koruptor gitu kan. Sebenarnya memiskinkan koruptor ini juga bukan jadi goal yang bisa bikin nol korupsi gitu, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengurangi koruptor ini. Dan karena kalau misalnya kita cuma sekedar mau mengandalkan dengan yang ada namanya UU Tipikor gitu ya, Tipikor itu kan menindak korupsinya gitu kan. Jadi kita berfokus pada pidana yang dilakukan oleh si subjeknya gitu kan. Sedangkan kalau aset kita memfokuskan pada asetnya gitu loh. Jadi ya udahlah kalau orangnya korupsi ditindaklah pakai Tipikor, asetnya ya udahlah kita urusin gitu kan. Nah, jadi memang diharapkan sebenarnya kalau selama proses Tipikor ini ada beberapa kekurangannya juga gitu loh. Memang karena prosesnya juga rumit, lumayan lama, membutuhkan biaya yang besar juga, terus juga perlu adanya standar pembuktian yang cukup tinggi gitu dalam proses Tipikor ini sendiri gitu kan. Dan proses persidangan ini sangat-sangat lama. Dan jadinya memang kalau misalnya dengan adanya kekurangan-kekurangan Tipikor tadi, perlu didukung lah dengan undang-undang juga yang memang bisa merampas aset gitu kan. Dan tatkala juga sebenarnya banyak koruptor-koruptor yang mungkin belum ditindak gitu loh, nggak kelihatan. Nah, RUU perampasan aset ini bahkan ketika kita masih belum terbukti nih melakukan tindak pidana, kita masih diduga melakukan tindak pidana, itu sudah bisa diproses gitu kan. Jadi memang kita berharap dengan adanya RUU perampasan aset ini bisa mencegah dulu juga kan, supaya kedepannya tidak semakin merugi. Dan kalau misalnya terkait hak-hak yang dimiliki keluarga, sebenarnya baik lagi sih kalau misalnya memang selama kita tidak merampas HAM yang secara yang mendasar lah ya, HAM yang mendasar mungkin hak untuk hidup dan hak untuk hidup, mendapatkan tempat tinggal layak dan sebagainya, saya rasa itu nggak apa-apa. Kalau pribadi ya, menurut gue itu nggak apa-apa karena itu hanya mereka mendapatkan kerugian secara material aja sih, hak mereka untuk hidup foya-foya aja jadinya yang berkurang gitu kan. Tapi setidaknya kita nggak pernah mengambil hak dia untuk hidup gitu loh, setidaknya masih bisa hidup, keluarganya masih ada. Dan dengan adanya ini sebenarnya negara nggak melakukan pelanggaran HAM juga gitu loh, karena ya udah ada kan hak-hak yang bisa dibatasi dan yang nggak bisa dibatasin. Dan mungkin secara material untuk belanja ini itu untuk kehidupan sehari-hari bisa dibatasin, dan itu ya udah nggak apa-apa ya, selama kita nggak menjadikan UU Tipikor ataupun perampasan aset ini khususnya menjadi alat yang melanggar hak asasi manusia mereka yang tidak bisa dicabut itu, seperti hak untuk hidup. Nah, menurutku sih nggak apa-apa kalau misalnya ya udah kalau hak mereka untuk
mendapatkan kesenangan itu menjadi berkurang gitu. Oke. Jadi tidak secara mendasar ketika mungkin contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, secara imaterial mungkin dari keluarga kan masih anak-anak atau mungkin apa, mereka kan masih punya masa depan. Tapi karena memang yang salah adalah bapaknya, ibunya, siapapun itu lah keluarganya. Siapapun itu yang korupsi, haruslah benar-benar dihukum secara ya sesuai dengan prosedur yang betul. Karena ya udah dengan bapaknya kayak gitu, itu malah merugikan semua orang di Indonesia gitu loh. Jadi jangan seolah-olah merasa bahwa hanya keluarganya menderita gitu. Tapi semua keluarga Indonesia tuh menderita gara-gara dia gitu. Jadi kita sama-sama menderita, jadi nggak usah merasa bahwa hak-haknya dia terampas gitu. Nah, dengan keterkaitan tadi, kiranya dari Kak Nita sendiri nih memandang RUU perampasan aset. Nah, apakah setuju ketika itu memang balik tadi nih, ketika memang diterapkan untuk kondisi yang katakanlah kan kita tidak tahu pemerintah untuk tahun 2024 itu siapa dan seperti apa. Tapi kita masih bisa menebak-nebak kan. Nah, kiranya siapapun presidennya nih, siapapun DPR-nya nanti, apakah ini memang harus disahkan atau seperti apa? Karena memang cenderung hukum adalah produk dari politik itu tadi. Betul. Kalau menurut pribadi, tentunya harus disahkan. Harus disahkan. Tidaknya kita punya regulasinya dulu nih, yang mendasarnya gitu. Mungkin nanti kalau ada peraturan lebih lanjut, peraturan tambahan dari pemerintah, itu bisa diatur lagi. Cuma setidaknya kita udah punya regulasi mendasar yang mengatur bagaimana proses dari perampasan aset ini sendiri. Karena kalau dibilang apakah ini bisa jadi solusi untuk memberantas korupsi, bisa jadi salah satunya. Dikatakan bisa memang gitu, karena ini memang berkaitan gitu kan antara korupsi, TPPU, perampasan aset itu berkaitan gitu kan. Dan memang diharapkan dengan RUU perampasan aset ini bisa jadi salah satu landasan juga gitu loh untuk gimana caranya nanti kita mencegah terjadinya korupsi ke depannya. Karena kalau kita mau ngandelin tipikor aja juga ya udah itu kita berfokus pada tindak pidana korupsinya aja gitu loh, korupsinya aja. Tapi kalau kita lihat juga kan banyak hasil korupsinya mungkin balik ke negaranya juga tidak sesuai dengan apa yang sudah dia korupsikan jumlahnya kan. Dengan kita sudah melakukan perampasan aset, kita menelisik lebih lanjut lagi dan asetnya sudah dikelola juga dengan lembaga yang berwenang, diharapkan memang koruptor-koruptor ini semakin berkurang gitu. Cuma apakah jadi jaminan? Itu juga belum tentu karena kita melihat lagi gimana nanti implementasi di lapangannya. Jadi memang perlu pengawalan lebih lanjut aja, jangan sampai kita cuma sekedar mengawal buat penyusunannya aja, tapi kita juga harus mengawal sampai nanti gimana implementasi dari perampasan asetnya sendiri gitu. Sepakat. Jadi boleh saya simpulkan dong kalau misal terlepas dari apakah RUU perampasan aset akan menjadi pedang atau samurai dari pemerintah itu tadi untuk memberantas lawan-lawan politiknya, tapi intinya kita berfokus pada kepentingan orang banyak terkait dengan penegakan keadilan seadil-adilnya dan sebagaimana ketika kasus korupsi itu sangat merugikan negara, bahkan berpuluh-puluh triliun kita rugi setiap tahunnya ya. Jadi mungkin ada kata penutup dari Kak Nita terkait dengan harapan kondisi penegakan hukum yang terkait dengan RUU perampasan aset, atau mungkin untuk harapan tahun depan nih selain daripada untuk RUU ini agar segera disahkan. Oke. Kalau misalnya harapan dari pribadi sendiri, intinya semoga karena ini udah terlalu lama penyusunannya, masuk prolegnas juga tapi nggak pernah segera diprioritaskan dan disahkan. Menurutku sudah waktunya tahun depan gitu ya. Ini juga udah mau reses juga, tahun depan mungkin bisa segera disahkan pastinya. Itu udah harus disahkan, bukan segera lagi, harus disahkan gitu. Dan mungkin kita sebagai publik kali ya tetap terus mengawal gimana proses pengesahannya. Mungkin tahun depan juga masih ada pembahasan lebih lanjut. Kita juga perlu nih sebagai publik untuk memantau terus bagaimana proses penyusunan lebih lanjutnya, pembahasannya itu gimana sampai nanti pengesahan. Jangan sampai malah selama proses itu aja ternyata udah ada penyelewengan tersendiri gitu kan. Dan kalau misalnya memang ada keberatan dari penyusunan dan kayak tadi masih ada beberapa permasalahan, sekira-kira mungkin kita sebagai publik bisa menyampaikan itu aspirasi-aspirasi kita. Mungkin kita mengadakan forum-forum juga, diskusi bareng-bareng atau bikin kajian dari siapapun itu yang mau. Terus nanti mungkin datang juga, kita bisa kirim aspirasi kita dari NGO buat terkait RUU perampasan aset ini. Itu juga sangat-sangat baik ya untuk dilakukan tahun depan, karena tahun depan kita sudah punya pemimpin baru juga. Diharapkan juga dalam proses nantinya dia siapapun yang terpilih lah ya, diharapkan memberantas korupsi itu nggak cuma janji politik manis aja, tapi memang ada implementasinya nih. Salah satunya adalah dengan mengesahkan RUU perampasan aset itu sendiri. Dan kita
jangan sampai semangat kita berhenti setelah udah ada yang penting goal gitu ya, RUU perampasan aset jadi UU, jangan sampai berhenti gitu loh, karena kita masih banyak PR juga, tetap kita harus kawal implementasinya nanti gimana di lapangan, dan kalau memang ada penyelewengan dan memerlukan lagi revisi lebih lanjut lagi gitu ya, kayak ITE waktu itu kan ada revisi-revisi karena kita melakukan penolakan juga terhadap substansial. Kalau misalnya ini sama gitu berlaku di perampasan aset, itu akan lebih bagus juga kalau misalnya kita bisa mengawal lagi dan mengkritisi lagi substansi apa saja yang mungkin bisa diperbaiki supaya nanti penindakan dan implementasinya itu bisa lebih maksimal gitu sih. Wih, super banget. Dan tentunya pasti buat APH-nya kali, jangan lupa kali ya. Iya. APH-nya juga harus tetap teredukasi. Itu khususnya permasalahan-permasalahan hukum yang ada, karena mereka yang menegakkan hukum, siapapun itu, nggak cuma polisi, tapi kejaksaan juga, dan banyak APH-APH lain yang mungkin harus mengetahui juga secara komprehensif dari undang-undang ini nanti kalau disahkan, dan bagaimana implementasinya, kewenangan-kewenangan yang dimiliki, jangan sampai timbul permasalahan abuse of power yang lebih lanjut gitu sih. Oke, makasih banget nih sebelumnya ke Kanita, kita jadi tahu apa aja sih masalah sama tantangan selama proses perjalanan RUU perampasan aset dari 2008 sampai sekarang, kenapa nggak disahkan atau bahkan dibahas pun kayaknya belum ya kan. Terus juga kita juga jadi tahu gimana sih pentingnya kehadiran RUU perampasan aset di Indonesia sebagai pendorong atas upaya pemberantasan korupsi. Nah, mungkin dari Bima apakah ada penutup lagi? Kalau mungkin sesuai dengan harapan dari Manita tadi ya, bahwasanya memang hadirnya dari RUU perampasan aset ini bukan hanya sekedar untuk formalitas saja, tapi memang benar-benar substansi ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya orang banyak. Karena cenderung masyarakat menganggap bahwasanya pemerintah yang sekarang itu ya seperti itu, lebih cenderung untuk punya para kepentingan-kepentingan tertentu saja. Jadi harapannya RUU perampasan aset menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti itu. Ada tambahan dari Kanita sudah? Cukup sih, udah. Mantap. Oke. Mungkin untuk episode Siniar Intelek cukup sampai sini aja kali ya. Kalau mungkin teman-teman ada masukan, kritik, saran, boleh komentar di kolom YouTube. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Yeah. Sampai jumpa di See you. episode selanjutnya. Dadah.